Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami mengerti renungan firman-Mu saat ini, agar kami hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pengertian akan takut akan Tuhan, dan hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah renungan firman-Mu pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, serupa Kristus butuh kedisiplinan. 2 Korintus 3 ayat 18 menulis, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sasaran hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan mengaplikasikan karakternya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan demikian kita dapat berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20 menulis, untuk mencapai sasaran itu dibutuhkan kedisiplinan rohani yang tinggi. Pada hakikatnya disiplin dapat dilatih. Melalui disiplin terhadap diri sendiri diharapkan tumbuh penguasaan diri dan karakter yang baik. Jika dalam diri seseorang ada penguasaan diri dan karakter yang baik, yaitu buah-buah roh, ini akan bertampak pada sikap dan perbuatannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi standar hidup orang Kristen adalah wajib hidup sama seperti Kristus. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun tidak sedikit orang Kristen yang berkata, mustahil kita dapat hidup benar, apalagi bila kita bisa sama seperti Kristus di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Tapi Alkitab menegaskan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi sadarilah bahwa dalam diri orang percaya berdiam Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 menulis, Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan, dan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Kesimpulannya, untuk dapat hidup sama seperti Kristus hidup bukanlah perkara yang tidak mungkin bagi orang percaya, tetapi diperlukan adanya tekad, komitmen, kemauan, dan disiplin yang tinggi untuk mewujudkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa tekad, tanpa komitmen, tanpa kemauan dan disiplin, sulit sekali mewujudkan hidup serupa Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Mampukan kami hidup disiplin, hidup tertib. Mampukan kami penuh dengan hidup komitmen, bertekad kuat dan berkemauan kuat untuk menjaga hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin didapati sesuai dengan dan serupa dengan Kristus. Mampukan kami hidup dengan kedisiplinan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berkati para pendengar saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi penolong mereka. Tuhan yang menjadi penyembuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami melimpah sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.